Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buyun Khulel, salah satu dosen program studi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Cross Culture Understanding. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan tentang deskripsi umum mata kuliah Cross Culture Understanding. Mata kuliah Cross Culture Understanding merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 5 pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Mata kuliah ini diberikan dengan bobot 2 SKS di setiap semesternya, dengan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan yang sudah mencakup untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk melihat bagaimana suatu pola yang ada di masyarakat berfungsi dalam hubungannya satu sama lain, dan untuk menghargai bagaimana tempat mahasiswa dalam sistem budaya. Pembelajar bahasa yang ingin berkomunikasi dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda tentunya harus memahami perilaku budaya orang lain, dan pada saat yang sama mengenali pengaruh budaya mereka atas pemikiran mereka, aktivitas mereka, dan bentuk ekspresi linguistik mereka. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa budaya dan kebiasaan di berbagai negara yang berbeda. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep yang berbeda untuk budaya yang berbeda, serta mampu memahami efek melalui perilaku dan bahasa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang apa itu budaya dan keanekaragaman budaya, pentingnya pemahaman budaya bagi pembelajar bahasa asing, perilaku pendidikan, stereotip, komunikasi intercultural, komunikasi nonverbal, keterkejutan budaya, konflik budaya, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu lingkungan masyarakat. Bahasa yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dengan menggunakan project based learning pada akhir semester. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini dalam bentuk tes, yaitu UTS dan UAS, kuis, keaktifan di dalam kelas, serta kehadiran mahasiswa. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah Cross Culture Understanding untuk program studi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Dan berikut ini merupakan contoh pembelajaran mata kuliah Cross Culture Understanding di dalam kelas yang saya lakukan secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, selamat pagi semuanya. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Fasting, masih puasa? Sudah bolong berapa? Apa ya, yang penting meskipun kita puasa tapi tetap ya kuliahnya tetap semangat lah ya. Okay, so today we are going to discuss about non-verbal communication. Ini sebagai bentuk dari what we have discussed last week about intercultural communication. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang intercultural communication, hari ini kita bahas nih non-verbal communication. Dari kata non ketambahan verbal. Artinya apa? Komunikasi yang tidak secara langsung. Ya,
Jadi kalau kita mengacu pada tipe-tipe komunikasi gitu ya, we have three types of communication gitu ya. Yang pertama we have visual, and then we have verbal, and the last we have non-verbal. From the term gitu ya, visual itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kan can be look gitu ya, bisa dilihat kayak TV gitu ya, kan visual. Nah, jadi kalau visual itu apa? Transmissionnya atau informasinya itu bisa can be read or look, bisa dilihat atau bisa dibaca. Itu namanya komunikasi yang sifatnya visual. Nah, kalau verbal itu berhubungannya dengan speech organ atau organ untuk ngomong atau komunikasi. Ada intensitas suara yang dikeluarkan, intonasi dan sebagainya. Nah, kalau non verbal itu adalah sending and receivingnya pakai wordless. Keywordnya di situ. Ada wordless. Artinya apa? Tanpa kata. Sama sering kan ya menggunakan komunikasi yang tanpa kata, ya kan? Terutama cewek, showering ya kan? Karena menguji kepekaan cowoknya. Jadi nggak perlu pakai kata-kata gitu ya. Padahal ya susah juga buat cowok kan gitu ya, mas-mas ya, yang mas-mas itu. Nah, dari 3 types tadi kita bahas hari ini itu hanya non-verbal communication. Bentuk yang non-verbal communication itu ada 6. Ada body language, eye contact, touch, body distance, paralang, sama turn taking. Hari ini kita akan bahas 6 tipe ini untuk non-verbal communication. Kita mulai dari body language. Apa itu body language? Dari bahasanya saja sudah pakai body. Body itu apa sih? Tubuh. Language itu bahasa. Ini kan saman familiar lah dengan ini ya. Artinya bahasa menggunakan gerak tubuh. Lihat, conscious and unconscious bisa terjadi secara sadar maupun tidak. Movementnya atau posturnya itu dalam rangka menyampaikan attitude atau feeling, menyampaikan suatu pesan, suatu perasaan. Entah itu sama sadari atau tidak. Nah, your own body language reveals your feelings and meanings to others. Jadi setiap gerak tubuhmu itu mencerminkan perasaan ataupun makna yang bisa ditangkap oleh orang lain. Kalau sampean misalnya lagi nervous itu ya, kakinya bergerak sendiri. Pernah seperti itu? Atau tiba-tiba tangannya itu basah itu, keringat dinginnya keluar itu ya. Sama, other people's body language juga reveals their feelings and meanings to you. Pun sama, ketika sampean lawan ngomongnya sampean, lawan bicara sampean itu ya, body language-nya seperti apa itu juga punya makna buat sampean sendiri. Ya kan? Jadi kalau sampean ngomong sama teman-teman itu ya, dia kayak gimana tanya itu, terus suka main kuku atau gimana itu ya, itu body language. Next, kita punya ini contoh body language examples, contoh-contoh penggunaan atau body language. Bisa body movement kayak salut itu salam gitu ya, saliman, bowing. Kalau orang Jepang biasanya kan ya, bowing. Waving itu dada, sama thumbs up. Enak berarti masuk enak, artinya nggak enak kan, nggak kan? Atau body position, jadi gimana kamu memposisikan diri, duduk dan sebagainya. Atau facial expression, ekspresi wajah. Kalau gembira sama sedih sama atau beda ekspresinya? Pasti beda. Nggak mungkin temanmu lagi berseri-seri wajahnya itu lagi sedih ya, nggak mungkin, ya kan? Atau dress, jadi temanmu kalau rapi berarti moodnya lagi baik gitu ya. Kalau dress datang ke kampus, misal temanmu itu yang biasanya rapi, kok tiba-tiba dia datang ke kampus dengan dress yang acak-acakan, berarti ya, ada sesuatu, something on him atau on her gitu ya, ada sesuatu di dia. Ini contoh-contoh body. Yang kedua, kita punya eye contact atau kontak mata. Jadi matanya saling kontak, saling berhubungan. Ini sama juga sering kan ya.
Jadi bahasa kontak mata ini hanya bisa dipahami oleh yang benar-benar bestie ya. Jadi di sini itu paham ya. Kalau bestie, kalau nggak bestie ya nggak bisa. One can study social interactions, bisa saling memberikan interaksi sosial gitu ya, dan emosional. Nah, eye contact itu biasanya sense of intimacy-nya tinggi, ada intimate di situ. Intimate itu apa? Itu kehangatan tadi, rasa memiliki, saling memiliki itu lah, intim gitu ya. Kamu sama pacarmu misalnya gitu ya, saling eye contact aja kan udah paham kadang ya. Kamu sama bestimu tadi ya. Karena apa? Secara emosional sama dekat. Beda dengan orang yang you have no intimacy on her atau on you gitu. Kalau sama nggak punya tingkat kehangatan atau tingkat kekerabatan yang erat dengan orang tersebut, ya sama peta ketipu ya dia nggak akan paham. Nah, avoiding eye contact can establish distance between people. Misal gini. Ini saya kan ngajar ya, pasti saya kan eye contact kan dengan sampean ya. Dan ini saya ngajar, saya menghindari eye contact dengan mahasiswa, otomatis sampean merasa nyaman nggak dengan saya? Enggak, Pak ngajar Pak, temenan ini kan gitu ya. Kalau ngajar ya lihat mahasiswa Pak, jangan lihat atap Pak. Mau soal ngajar sambil gini, kan nggak bisa ya. Jadi justru itu akan membuat hubungan antar sampean dengan orang lain itu menjadi renggang ya. Nah, the custom itu budaya gitu, atau signifikansi dari eye contact di setiap budaya itu berbeda. Jadi eye contact di Indonesia sama misal eye contact di Amerika itu mungkin maknanya bisa tergantung nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai religius, agama atau nilai-nilai sosial masyarakat. Di maknanya mungkin sangat nggak usah jauh-jauh. Eye contact antara grup ini sama grup itu mungkin nanti sudah berbeda, ya kan? Karena sudah beda sosialnya, beda pergaulan, beda lingkungan. Yang ketiga, kita punya touch atau sentuhan. Nah, sentuhan ini juga termasuk non-verbal communication. Nah, kenapa kok bisa kita katakan seperti itu? Karena why do we touch, where do we touch, and what meanings itu sangat berpengaruh pada orang lain. Ya enggak? Misalnya saya tiba-tiba nyentuh kepalamu gitu, kamu kaget gak? Ya, makanya. Jadi bahasa touch itu, sentuhan itu beda kan kalau temanmu sendiri. Terus diapain kan kamu nggak gitu ya, nggak kenapa. Jadi touch is culturally determined, but each culture has a clear concept of what part that can be touched. Kalau di kita kepala ini kan sakral ya. Orang lain untuk kepala kita, wah, ya berkelahi ya kan. Nah, tapi kalau mungkin di negara lain atau di budaya yang lain, kepala ini mau diapakan aja nggak masalah. Karena itu touch itu punya budayanya masing. Jadi jangan heran sampean, misal sampean ke daerah mana gitu, atau ke luar negeri atau ke negara mana gitu. Atau sampean kalau lihat sepak bola mungkin yang cowok-cowok itu ya, kalau habis ngegolin tuh pasti kepalanya tuh malah dijitakin tuh. Jadi itu tidak apa-apa gitu, karena memang budayanya di sana memperbolehkan itu. Tapi kalau di kita kan, ya udah kan ya, tidak boleh, marah kan. Nah, basic message dari setiap sentuhan pun juga berbeda. Ada yang mungkin protect, ada yang mungkin support, mendukung, atau disapprove. Apa itu? Tidak setuju, habis hit kick dan lain sebagainya. Setiap pelukan itu maknanya beda-beda ya kan. Temenmu misal kamu lagi ada masalah terus bilang sini peluk temennya, cewek-cewek gitu misalnya, sabar. Oh berarti sini mana nakal-nakal sini tak lindungi. Nah berarti di setiap sentuhan di mana kamu menyentuh, kenapa kamu menyentuh, itu punya its own meaning, punya maknanya masing. Contoh, nah kalau di Amerika handshake, tahu handshake ya,
jabat tangan itu loh, biasa. Hugs, pelukan, cipika-cipiki, biasa gitu. Kalau di kita enggak. Sama harus memahami itu, jangan maksakan. Mereka gak mau besok nih misal, ini kan mau momen lebaran nih, sama lebaran kan, berkunjung ke rumah siapapun nih, sama salim, sama peluk, sama cipika-cipiki, wah kondang sama, enak langsung satu desa kan ya, ya Pak. Sopo tuh Irfan kuwi nang Inggris dah, oh pancen. Mari bilang yo apa ning Inggris dah gitu. Nah, kalau di USA oke, biasa. Tapi kalau di non atau negara yang agak muslim kayak kita ini rugi biasanya. Kalau beda gender. Yang kedua, Islamik sama Hindu itu biasanya nggak pakai tangan kiri, ya kan? Kecuali yang memang benar-benar terlahir tidak. Kita makan pakai tangan kanan, nulis pakai tangan kanan. Pokoknya everything that we do in good itu pasti pakai tangan. Dan yang terakhir, many Asians don't touch. Rata-rata orang Asia itu memang nggak suka kalau disentuh. Orang Asia kan ya. Dan keturunan Inggris nggak ada. Naturalisasi. Next, kita punya body distance atau space. Tahu space ya? Ja? Pernah sama bikin space di atas jok motor? Relate banget kali ini ya. The amount of space that people find comfortable between themselves and others. Jadi, kamu itu nyaman sama orang lain itu dengan jarak seberapa? Ya ketika lagi romantis Pak, yo nempel banget Pak. Gak ada jarak di antara kita Pak. Tapi when we have a conflict gitu ya, wah, we need 3 or 5 meters. Ya, the people are usually more comfortable standing closer to family members. Ini normal ya. Ada yang lebih suka deketan sama orang asing daripada sama keluarganya. Nah, nggak ada kan? Di mana-mana ini normal terjadi. Jadi kita itu lebih nyaman dekat dengan keluarga. Misal keluar kemana gitu ya, kita lebih nyaman untuk duduk dekat dengan kereta. Misal beli tiket kereta, beli tiket pesawat, pasti kita maunya itu tiketnya berdekatan. Sama pun juga demikian, how close you get to another person when talking to them differs widely across. Di sama itu kalau ngomong sama teman itu kan kadang dekat ya. Jadi kalau udah bestie gitu ya. Ya kan? Tapi kalau nggak bestie kan ya pasti ada jaraknya kan ya. Ada jarak yang sama jaga itu. Tapi itu juga berbeda widely across culture, tergantung setiap budaya. Kalau di kita kan kalau lagi merumpi kan pasti gelar tikar ya, langsung duduk berdekatannya. Sama pernah merumpi kayak gitu? Pernah. Pas arisan juga pernah. Tahlil itu loh, tahlil. Ibu-ibu fatayat kan loh, biasanya lu berdekat tuh. Oke, itu body distance ya. Next. Nah, kita punya paralan. Apa sih paralan itu? Jadi nggak hanya kata ya yang bisa memberikan makna ya, tapi intonasi atau hal lain yang muncul dari speech organ kita itu juga punya makna. Jadi itu bisa mempengaruhi faktor, bisa dijadikan sebagai faktor dalam hubungan sosial. Misal yang pertama kita punya vocal characterizers. Laugh. Tertawamu itu seperti apa sih? Kalau tertawamu renyah kan, oh berarti memang sedang bahagia. Terpaksa kan berarti ya, kan beda kan ya. Cry juga gitu. Ada cry yang jadi-jadian, buat-buatan, sama cry yang bener-bener crying ada kan. Terus yell, teriak. Teriak kan juga beda-beda kan. Ada yang teriak karena marah, tapi juga ada teriak juga yang karena manggil temennya kan gitu ya. Kalau kayak tadi itu udah biasa kan antara mas itu sama yang ngomongnya kan gitu intonasinya, karena memang sudah biasa, ada apa-apa bagi mereka. Terus vokal qualifiers kayak volume, pitch, ritme, tempo, dan tone itu juga punya maknanya sendiri kan. Kalau lagi
ngomongin temanmu kan pasti volumenya agak Kecil. pelan ini. Masa sama ngomongin teman pakai speaker masjid kan nggak mungkin ya. Temponya juga. Dan terakhir adalah vocal bridge, spacemu itu. Ketika sama ngomong kan pasti ada kadang sama ya. Itu kan pasti. Itu juga punya makna sendiri. Memang ada formalitinya atau ada penerimaannya atau aslinya atau ketidakyakinan atas omongannya atau dalam rangka mengontrol percakapan itu tuh maknanya masing. Kadang kalau sudah kehabisan kata di depan kalau presentasi kan ya ini gitu ya. Atau emang itu muncul secara tidak disengaja karena memang dalam rangka menjaga ritme dari presentasi macam-macam. Next kita punya turn taking. Apa itu turn taking? Giliran. Jadi ketika ngomong itu pastikan kan giliran ini. Jangan sampai mendominasi, namanya nggak dialog. Kalau mendominasi ya kan namanya monolog. Ya, jadi speakers itu do not speak all time. Ada kalanya dia menunggu untuk gilirannya mereka. Jadi normal di dalam suatu conversation itu ada break-nya, ada istirahatnya, ada jedanya. Karena memang speaker itu perlu pause untuk break, at least itu. Perlu untuk bernafas, ya kan? Oh no, saya bisa ngomong galar-galar. Ya ada, tapi itu dalam rangka memecahkan rekor dunia. Beda lagi. Atau dia kehabisan bahan, runs out things to say. Atau mungkin dia memang sudah benar-benar selesai ngomong, finish. Bisa harus paham itu. Dia berhenti itu kenapa? Bisa harus paham. Temenmu cerita nih gimana? Ada yang temenmu yang suka cerita kan ada kan? Dia berhenti itu kenapa kan sama sudah paham ya? Secara tidak langsung nggak perlu belajar kan itu. Oh dia berhenti ini karena memang dia butuh. Oh dia berhenti ini karena memang ya dia kehabisan bahan untuk diceritakan. Ceritanya sudah tamat, sudah finish ya. Nah, in sum it is accept boleh gitu ya, atau bahkan interrupt juga. Jadi artinya gini, kalau kita lagi conversation itu ya ada kalanya kita menunggu dulu ya, jangan kok langsung tidak bisa ya. Jadi ada kalanya teman kita yang ngomong duluan baru kita kan, ada kalanya kita yang ngomong teman kita yang intinya itu kita harus tahu jedanya teman kita itu karena memang dia masih mau ngomong hanya pengen bernafas atau memang dia sudah benar-benar kehabisan sesuatu selesai. Okay, that's all about the non-verbal communication ya. Jadi ada 6 tipe itu tadi tentang non-verbal communication sudah kita bahas, dari mulai body language, eye contact dan sebagainya itu tadi sampai turn taking. Mungkin ada pertanyaan untuk ini, 1-2 orang. Apa? Simple aja, tidak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nggak ada? Tanya aja, tidak apa-apa. Yang sederhana-sederhana aja, tidak apa-apa. Berkawan. Kita bahas nih, 6 ini. Dari 6 ini, 6 tadi. Nah, dari 6 ini yang paling sering sampean lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mana kira-kira? Eye contact sama body language gitu ya. Kalau touch sih jarang ya. Ada sih Pak, kalau ada momen aja. Kalau di distance, ya itu tadi Pak, kalau sedang konflik. Janjian naik bis, tak tunggu di Babat, dia naiknya dari Sumberjo, tiba-tiba bisa gak leren, lolos ke Babat itu gak leren, ngamuk, nyampe kampus jejer, mau jejer dulu ya. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Janjian jemput jam 7, datangi jam 8, naik motor terus jaga jarak, pakai tongkat. Ada ya? Oke. Jadi penting bagi kita, terutama kaum akademik gitu ya, apalagi yang punya kesempatan untuk pergi keluar, entah itu keluar daerah atau keluar negara mungkin gitu ya, untuk memahami tipe-tipe non-verbal communication.
Dalam rangka apa Pak? Untuk mengantisipasi barangkali kita butuh bantuan daripada non-verbal communication ketika our verbal communication doesn't run well. Jadi ketika kita ngomong secara gini nih tidak berjalan dengan baik gitu, maka kita perlu bantuan dari non-verbal communication. Iya enggak? Ada sesuatu yang kita nggak bisa cara nyampeinnya gitu ya, tapi kita tetap harus menyampaikan, mungkin bisa dibantu dengan beberapa non-verbal communication. Pun sama juga harus memahami non-verbal communication dari beberapa daerah atau negara yang mau mungkin sama. Jadi penting untuk study dulu, preliminary study istilahnya. Ya ketika Saman nyampe di daerah itu, Saman tidak terlalu mengalami yang namanya cultural shock atau keterkejutan budaya. Biar Saman bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang ada di daerah baru ya jauh-jauh. Saman ganti dari SMA ke kampus sudah budayanya berbeda. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya Mas Irfan? Mau tanya Pak, untuk bahasa isyarat itu termasuk non-verbal atau verbal? Termasuk non-verbal Mas, ya kan? Kalau coba di flashback ke yang tipe komunikasi tadi, nah ya dari tiga ini kan bahasa isyarat kan wordless, ya kan? Karena nggak bisa mengeluarkan suara. Jadi kita masukin ke non-verbal communication yang tadi Mas, next yang bisa body language kadang ya kan, jadi bisa dia kadang mau makan kan gini kan ya, nah misalnya ini apa, makan kan itu, kalau ini minum kan gitu ya, kalau jadi banding kan gitu ya, kemarin yang lagi viral itu kan gitu ya, karena nggak ada suaranya ya kita masukin ke non-verbal communication yang bagian body language. Mungkin dia juga pakai eye contact, mungkin yang juga bisa. Yang tadi orang yang misal keterbatasan itu ya, pakai eye contact ketika komunikasi bisa. Kita pakai touch juga bisa. Ya tergantung momennya kan ya. Kalau dia lagi lapar ya mungkin pakai body language. Kalau dia lagi butuh perhatian mungkin pakai eye contact gitu ya, atau pakai touch dan sebagainya. Ada lagi? Cukup? Ya. Begitu saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya garis bawahi, yang namanya komunikasi itu nggak hanya secara verbal, nggak hanya secara ngomong langsung gitu ya, kalau lewat SMS, WA gitu ya, telepon gitu ya, tapi juga bisa kita lakukan secara non. Ini tambahan pengetahuan ya. Banyak cara kita menyampaikan apa yang sedang kita rasakan. Yang penting itu sampaikan, jangan karena kita nggak bisa tahu kalau nggak ada kodenya ya. Nah, ya kita peka, cuman kepekaan kita itu tidak sepeka lebih malu dan sebagainya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Lanjutan dari ini adalah kita akan membahas tentang tadi cultural shock atau keterkejutan ketika Saman mau mengunjungi tempat yang baru, pasti Saman akan mengalami keterkejutan. Levelnya seperti apa, cara mengatasinya gimana, nanti kita bahas minggu atau di Mas lain. Cukup sekian, saya akhiri. Hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKTPT mata kuliah Cross Culture Understanding ini. Semoga bisa memberikan gambaran informasi umum tentang proses pengajaran yang ada pada mata kuliah Cross Culture Understanding. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia Serdos Smart tahun 2023 ini, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, rekan sejawat dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, serta para mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.